Tapi kita punya baper, banyak pertanyaan. Nah, untuk baper kali ini, kamu harus menjawab ya dengan cepat, tidak pakai mikir lagi, ya kan? Dari 2 statement yang akan saya kasih. Tapi kamu harus mengangkat satu kaki dan tangan dipegang, kayak di strap gitu loh. Nah, coba. Ya. Oke. Satu aja. Dua-duanya deh nggak apa-apa. Oke, sudah siap. Sandi. Pertanyaannya. Bella Sophie atau Syahrini? Syahrini. Muda. Nah, ini kan lu di Jakarta syuting bareng, ke Perancis syuting bareng. Pernah nggak sih lu merasa pengen cinta lokasi? Cinlok gitu sama? Nggak pernah. Maksudnya semua orang tuh pasti mikir aku sama Semi pernah pacaran, pernah jadian. Kita bener-bener tidak pernah pacaran. Dan sekedar informasi ya, memang aku tuh nggak pernah pacaran sama sesama pemain di lokasi syuting, nggak pernah. Kamu juga sempat ngeluarin buku kan? Iya. Itu bukunya saya lihat reviewnya ya. Ternyata kehidupan Sandi itu kalau kita lihat. Udah sempet nonton. Nonton apa? Sempet baca. Baca, buku dibaca, Bu. Oh, iya. Oke, tadi kita ngomongin masalah buku kamu yang dirilis berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. 2013-an lah ya? Ya. Nah, nggak banyak kan sebenarnya selebriti gitu ya yang kita kenal memang glamour, hidupnya berkecukupan gitu ya. Tiba-tiba kamu mengeluarkan buku yang kamu kasih tahu bahwa real kehidupan kamu tuh tidak semenyenangkan yang dipikirkan sama orang. Sebenarnya apa sih motivasi kamu mengeluarkan buku ini? Jadi namanya incomplete. Incomplete itu sebenarnya diperuntukkan untuk wanita. Karena bahasanya memang sangat touchingnya wanita gitu, perempuan muda lah, wanita muda. Di sini aku pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya mereka nggak sendirian, kayak broken family, terus kayak dibesarkan dari keluarga yang berpisah orang tuanya dari sejak kecil 3 tahun, terus juga bagaimana aku grow up dengan keluarga yang Bhinneka Tunggal Ika, dalam arti kita punya kepercayaan beraneka ragam gitu. Itu maksudnya nggak gampang, tapi itu bisa dilewati gitu. Terus gimana aku grow up tanpa pendampingan dari seorang ayah, seorang papa gitu. Tapi ya semua itu ternyata memang itu yang terjadi, dan memang itu ngebentuk aku sampai hari ini gitu. Oke, jadi kamu juga nggak malu mengakui banyak hal di situ, termasuk nggak naik kelas. Itu gara-gara apa nggak naik kelas? Izin syuting mulu kali ya? Iya, itu salah satunya. Itu benar salah satunya, izin syuting terus, lalu juga konsentrasi belajar yang sangat tidak fokus karena aku bukan sibuk aja, kan dibesarkan oleh mama aja. Jadi kayak jealous gitu kalau lihat orang kalau lihat anak tuh maksudnya kayak deket sama papanya gitu, sama ayahnya. Terus kayak ada sesuatu yang akhirnya bikin kok begini kok begitu. Terus kalau main ke rumah temen kayak ngelihat kayak keluarga mereka tuh kalau buka pintu rumah ada foto bareng, keluarga, satu keluarga, kalau aku nggak ada gitu. Karena kebayang nggak sih, aku tuh benar-benar dari kecil pas aku buka mata aku cuma ngelihat tuh di dalam rumah only my mom. Jadi akhirnya jadi kayak moody anaknya, terus juga lebih banyak kurang mau bersosialisasi. Oke. Tapi maaf ya, sampai sekarang udah pernah bertemu dengan apa-apa. Oh iya, puji Tuhan, aku sih bersyukur banget bahwa even mereka divorce, tapi I know my mom di mana, my dad di mana gitu. Jadi kalau begitu kangen sama papa ke rumahnya. Nah, sekarang kita akan tunjukkan nih kepada pemirsa nih satu adegan di film I Will I'm in Love yang juga pasti pemirsa selalu ingat, ya kan? Makasih loh. Ini buat kamu. Elvisan masih inget gak itu adegan itu? Apa? Adegan apa itu? Ngomong yang Sam, ya kan? Itu gimana perasaannya, kan gak mudah tiba-tiba di umur segitu kamu harus beradegan. Soal dilihatin orang banyak. Itu adegannya seru banget. Karena itu dilihat di Eiffel Tower, terus dilihatin sama ribuan orang, banyak banget. Terus aku pikir kan yang cuma yang bunyi kayak priwit itu cuma orang Indo ya. Ternyata orang bule pun juga melakukan hal yang sama. Priwit gitu. Orang bule begitu. Iya, jadi kayak agak-agak oke, tapi ya pengalaman yang seru lah pastinya. Kamu pada saat
baca naskah film itu sudah tahu dong ada adegan itu. Udah. Usia kamu itu relatif masih muda. 15 tahun. Nah, ada persiapan atau mungkin pas adegan itu kamu bikin deg-deger kamu, aduh adegan ini gimana Lebih gitu. persiapan kayak malu deh diliatin, kan yang nganterin syuting kakak. Jadi kayak aduh gue malu nih diliatin kakak sendiri kayak gitu. Pada saat sudah kita kejadian, terus kamu sempat kikuk nggak sih dengan Semi setelah adegan itu? Enggak lah, Enggak ya? abis gitu. Hah? Udah. Jangan lihat mata saya dong, jangan lihat mata saya dong. Sam ini pernah mau di interview juga, di obrol-obrol. Iya, aduh. Iya, katanya dia adegan kissing ini sama kamu, katanya diulang-ulang dan menang banyak. Dan kayaknya dia sangat berkesan sekali. Nih, obrolannya nih. Mana? Menang banyak ya? Iya udah dapat honor jalan-jalan ke Paris. Udah gitu pakai latihan lagi. Menang banyak lagi. Begitu gua kissing, itu semua nih udah soundnya masuk take lagi, Pak. Yang bener Gua kayak aduh. menang gitu, banyak gila. dong. Tuh, ternyata berarti kamu yang jago dong. Ya sudah, kita akan ngobrol setelah yang satu ini, jangan kemana. Oke. Ya. Tapi kita punya baper, banyak pertanyaan. Nah, untuk baper kali ini, kamu harus menjawab ya dengan cepat, tidak pakai mikir lagi, ya kan? Dari dua statement yang akan saya kasih. Tapi kamu harus mengangkat satu kaki dan tangan dipegang, kayak di strap gitu loh. Nah, coba. Ya. Oke. Satu aja. Dua-duanya deh nggak apa-apa. Oke, sudah siap. Oke. Sandi, Ya. pertanyaannya. Bella Sophie atau Syahrini? Syahrini. Liburan ke Phuket atau Raja Ampat? Raja Ampat. Samuel Rizal, Denny Sumargo. Oh. Ayo, 1, 2, 3. Samuel Rizal. Samuel Rizal. Oke. Padahal nilainya 2 ya. Dikomplain suami atau didiemin suami? Dikomplain. Oke, peran antagonis atau peran protagonis? Protagonis. Antagonis. Antagonis. Oke, silakan. Terima Oh, kasih. udah. Sudah? Nah, kita bahas satu-satu nih. Tadi dengan Perlu dibahas lagi. perlu dibahas banget. Bella Sophie atau Syahrini, kamu pilih Syahrini. Emang ada masalah apa sih sama Bella Sophie sih? Nggak ada masalah apa-apa. Kan kemarin sempat ada tuh kamu komentarin bajunya. Nggak, itu salah paham aja kok. Dan itu sebenarnya bukan saya yang membuat. Nah, terus ya? Itu terlalu dibuat-buat oleh para media dan sekitarnya. Tapi Bella Sophie pernah dia pernah mention loh, ngasih tahu Apanya? kamu bahwa ini jangan komenin apa-apa gitu. Iya, makanya jadi salah paham. Padahal saya nggak ada hard feeling sama dia. Pernah ngobrol langsung sama Bella Sophie? Belum. Belum. Nanti Belum, one day mau kenalan sama dia. Oke, Samuel Rizal sama Denny Sumargo, kamu pilih Samuel Rizal. Emang kenapa? Apa? Kenapa nggak Denny? Eh, Untuk ini deh. Untuk Terus dua-duanya buaya sih namanya. tapi kalau untuk pasangan bermain, mending Samuel Rizal atau Denny Sumargo? Oh, dua-duanya dong. Dua-duanya menyenangkan, dua-duanya fun. Oke, ini ngomongin masalah suami nih ya. Apalagi? Dikomplain suami atau didiemin suami? Kamu Iya. lebih milih dikomplain suami. Iya. Tapi emang keseharian suami seperti itu, lebih suka artinya lebih ekspresif gitu loh. Oh iya, dia ekspresif sekali, dia care. Ya kalau udah didiemin kan berarti dia udah nggak care dong. Jadi saya lebih suka dia komplain. Karena komplainannya dia itu even annoying di kuping, cerewet sekali, tapi itu yang bikin kangen. Terlihat nih pemirsa ya, kalau kita melihat kayaknya hidupnya Sandi enak banget, suami udah mapan, udah terkenal, syuting udah punya beberapa kontrak. Tapi ternyata dia itu masih memanfaatkan waktu untuk mencari penghasilan, ya kan, jago banget cari uang. Inilah tantangannya, ya kan, kita akan Apalagi? menantang Sandi untuk mengumpulkan Rp150.000 pada kesempatan kali ini dari 3 orang yang berbeda. Jadi masing-masing satu orang 50.000, 50.000, 50.000. Kamu harus merayu. Wah, ini kayak hebat banget. Ini keahlian kamu banget. Oke. Siap? Iya. Kita akan lihat nih ke sana. Yuk. Oke. Oke. 3 orang 50.000 masing-masing. Silakan. Ini ada satu nih, Syah. Oke.
Luar biasa, 3 orang sudah mendapatkan 150.000. Ya udah kita tepuk tangan buat Sandi.